Breaking news, korang semua penyokong bola sepak Malaysia, khususnya penyokong Johor Darul Ta'zim harus tengok video ini sampai akhir. Ini kaitannya dengan perubahan lawan JDT nantinya di fase knockout Liga Juara-Juara Asia ya, karena selepas Shandong Taisan nampaknya tak boleh melanjutkan lagi untuk di Liga Juara-Juara Asia, akan ada perubahan yang cukup signifikan yang mana menurut aku ini akan menguntungkan JDT dan akan ada derby Asia Tenggara di fase knockout Liga Juara-Juara Asia wilayah Timur. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga sehat-sehat semua. Nah, kita tahu semalam JDT boleh bangga karena berhasil mengulangi momentum kejayaan di musim 2022 di Liga Juara-Juara Asia pada masa itu untuk lolos ke fase knockout. Nah, ini lebih spesial lagi karena pada masa itu kita tahu fase JDT lolos ke fase knockout karena JDT sebagai tuan rumah home turnamen tuan rumah pada, kalau tak silap ya, Liga Juara-Juara Asia pada masa itu. Nah, ini lebih spesial lagi dan JDT nampaknya musim ini memang sudah sangat siap untuk bersaing di Liga Juara-Juara Asia Elite. Nah, kita tahu perlawanan yang luar biasa, bagaimana JDT sempat ketinggalan satu jaringan, kemudian di separuh masa imbang 1-1, kemudian kalau kita tengok ada videonya TMJ memberikan motivasi dan fighting spirit melalui pidatonya. Nah, selepas itu JDT memang luar biasa gila ya, epic comeback dan boleh menewaskan Pohang Steelers menjadi 5-2. Nah, itu juga membuat Pohang Steelers tak lolos untuk ke fase knockout. Nah, kalau berdasarkan skema sebelum ini ya, sebelum Shandong Taisan ini mengundurkan diri atau tak melanjutkan Liga Juara-Juara Asia Elite. Nah, itu secara klasemen itu yang pertama itu Yokohama Marinos, yang kedua Kawasaki Frontale, yang ketiga Vissel Kobe, kemudian JDT ya. JDT berhasil menyalip atau mengungguli Gwangju, dan di bawah Gwangju ada Buriram United nomor 6, 7 Shanghai Shenhua 2, dan nomor 8 adalah Shandong Taisan ya, karena sebelum inilah, tapi kan Shandong Taisan sudah mengundurkan diri, jadi otomatis yang naik itu adalah klub yang lain. Nah, kalau berdasarkan itu sebelumnya harusnya JDT ini boleh bertemu dengan Gwangju ya. Nah, jadi JDT kan berhasil memintas Gwangju ya. Gwangju sebelumnya peringkat 4, JDT peringkat 5. Nah, selepas JDT naik ke peringkat 4, Gwangju di peringkat 5, ini tentu adalah keuntungan untuk Johor Darul Ta'zim. Kita tahu sistemnya di fase knockout ataupun 16 besar Liga Juara-Juara Asia. Ini untuk wilayah timur ya. Jadi komposisi silangnya itu peringkat 1 ketemu dengan nomor 8, peringkat kedua nomor 7, peringkat 3 nomor 6, dan peringkat 4 bertemu dengan peringkat 5. Nah, biasanya kalau peringkatnya itu lebih baik, nah mereka akan diuntungkan untuk laga home-nya itu di match day kedua. Ya, jadi away dulu, nanti penentuannya di home. Nah, itu biasanya macam tuh kalau di Liga Champion. Kayaknya sih di Liga Juara-Juara Asia ini, Elite ini tak sama lah. Jadi yang peringkatnya lebih baik akan mendapatkan keuntungan untuk bermain home terakhir, sekaligus untuk penentuan. Nah, sebenarnya JDT ini ada kesempatan untuk revenge-nya terhadap Gwangju FC yang sebelumnya berhasil menewaskan JDT. Nah, dengan skor kalau tak silap 3-1. Dari situ Yasir Asani yang berjaya, yang sekarang sudah 7 jaringan, ini juga mulai didekati oleh Arif Aiman dengan 5 jaringan. Tapi skema ini nampaknya berubah ya. Kalau aku tak silap, kalau misalnya klub ini yang Shandong Taisan itu mengundurkan diri, otomatis semua poin yang ada kaitannya dengan klub ini dihapus lah. Kita tahu JDT ada perlawanan melawan Shandong Taisan dan JDT itu kalau tak silap kalah 1-0 ya. Nah, tetapi sebenarnya kalau JDT karena kalah tak jadi masalah ya, tak terlalu berpengaruh. Tapi akan berpengaruh dengan klub yang mendapatkan 3 mata melawan klub tersebut. Nah, yang berpengaruh itu adalah Vissel Kobe. Nah, Vissel Kobe sebelumnya kan peringkat 3 ya. Tapi kalau misalnya poinnya itu dihapus, maka
Vissel Kobe sudah tak jadi peringkat 3 ya, tapi akan turun ke peringkat ke-5, yang mana itu posisinya Gwangju sebelumnya. Kemudian Pohang Steelers ya, Pohang Steelers juga ada perlawanan melawan Shandong Taishan, dan pada saat itu menang ya, maka poinnya juga akan dihilangkan. Otomatis Pohang juga akan turun peringkatnya. Nah, kalau berdasarkan klasemen yang tim-timnya itu yang poin 3 ataupun mata tiganya itu uh, dihilangkan, ataupun poin dengan Shandong Taishan dihilangkan, maka peringkat klasemennya jadi berubah ya. Pertama tetap sama Yokohama Marinos, yang kedua itu Kawasaki Frontale, yang ketiga JDT akan menggantikan posisi Vissel Kobe. Nah, kemudian Gwangju juga naik satu tingkat ke peringkat 4. Vissel Kobe dari peringkat 3 turun ke peringkat 5. Nah, kemudian Buriram United di peringkat 6, Shanghai Shenhua di peringkat ke-7, dan Shanghai Port ada di peringkat ke-8. Nah, ini menarik ya, Pohang Steelers gagal lolos kalau dengan hal tersebut. Nah, semoga ini benar ya datanya. Tapi apa yang menarik? Menarik dari ini adalah tentu berbezanya lawan JDT nanti di 16 besar ataupun di fase knockout Liga Juara-Juara Asia, yang sebelumnya Gwangju akan digantikan oleh Buriram United. Nah, kita tahu Buriram United sebelumnya pernah melawan JDT ya, dan aku ingat pada masa itu aku baca media Sukan Malaysia bahwa TMJ tak puas ya dengan performa JDT ketika melawan Buriram, karena Buriram lebih unggul lah secara permainan. Dan kita tahu di situ ada Dion Kuls yang tampil luar biasa pada masa itu. Yang menarik lagi, tentu laga JDT melawan Buriram ini sekaligus untuk pembalasan JDT lah istilahnya, karena sebelumnya bermain di kandang tidak boleh mendapatkan 3 mata, sekaligus untuk mengekalkan siapa sebenarnya klub bola sepak terbaik di Asia Tenggara saat ini ya. Kalau kita tengok dari kacamata AFC Champions League Elite, tentu dua klub ini, JDT dengan Buriram, adalah dua klub tertinggi ataupun yang berada di tier 1 ya. Tapi siapa yang terbaik akan terjawab nanti di pertengahan Maret, karena laga pertama itu awal Maret, ya. Kemudian pertengahan Maret kalau tak silap akan ada laga penentuan untuk fase knockout. Dan kita tahu biasanya tuh kalau yang peringkatnya lebih baik akan mendapatkan home di terakhir. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk Johor Darul Ta'zim. Kita tengok ya, kemarin laga JDT melawan Pohang Steelers itu ada lebih dari 34.000 penyokong yang hadir. Aku yakin ketika melawan Buriram, karena ada irisan regional Asia Tenggara, apalagi ada Dion Kuls di situ, tentu akan lebih banyak lagi penyokong yang hadir, dan ini fasenya lebih tinggi lagi ya, dalam artian di fase knockout ini adalah capaian yang sama yang pernah diraih oleh JDT di musim 2022 ketika lolos fase knockout. Walaupun pada masa itu kita tahu JDT ada keuntungan sebagai tuan rumah. Nah, ini berbeza, dan kita tahu JDT manajemen Tunku Mahkota Johor memang musim ini menyiapkan pemain-pemain, player-playernya, khususnya player importnya ini untuk disiapkan ya untuk fight di Liga Juara-Juara Asia Elite ya. Dan kalau kita tengok muka tempatan yang berjaya juga adalah sosok Arif Aiman ya. Bagaimana Arif Aiman boleh bersaing dengan nama-nama besar di Asia saat ini ya, dengan 5 jaringan dan kalau tak silap 2 assist ya. Itu sangat luar biasa. Nah, sekali lagi ini akan menarik JDT versus Buriram United. Nah, semoga ini benar ya. Biasanya kan macam itu, kalau Shandong Taishan itu tak melanjutkan, maka semua poin yang kaitannya dengan klub ini dihapus. Nah, menurut kalian kalau memang JDT akan bertemu dengan Buriram United, bagaimana peluangnya untuk lolos ke fase berikutnya? Menurut aku JDT dengan adanya perubahan macam ini lebih diuntungkan ya, karena banyak keuntungan lah ketika melawan wakil Asia Tenggara yang lain ya. Dan semoga JDT boleh lebih lagi berjaya, lebih tinggi lagi prestasinya di Liga Juara-Juara Asia Elite. Menurut orang seperti apa? Tulis di kolom komentar. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.